Guru Penggerak Angkatan 9. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fitriadi itu sangat menyenangkan ya, karena menggunakan metode praktikum yang sesuai dengan prinsip-prinsip di Hajar Dewantara, yaitu aktif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sukses terus untuk Bapak Fitriadi. Sukses juga untuk program Guru Penggeraknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajidah Dinar Paramita dari kelas 12 MIPA F, siswa SMA Negeri 1 Kebumen. Saya sangat senang sekali belajar prakarya dan kewirausahaan dengan Bapak Fitriadi. Apalagi hari ini saya melakukan uji coba praktik makanan tradisional modifikasi. Terima kasih untuk Bapak Fitriadi telah mengajarkan kepada saya dan teman-teman, sehingga saya dan teman-teman dapat mengerti makanan tradisional yang saat ini belum digemari oleh anak-anak zaman sekarang. Terima kasih untuk Pak Fitriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pak langsung aja. Apa urung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa. Terima kasih atas antusiasnya dalam presentasi saya sedang menjalankan tugas modul 1.4 restitusi. Ini mantan saya restitusi. Oke, ini saya orang yang paling serius. Orang yang paling serius, makanya saya memaparkan nanti tentang budaya positif. Itu untuk mengawali kegiatan pada hari ini yang di YouTube kan nggak tahu nih yang malam saya ini. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Kalau kepercayaan itu di KTP nggak ada, makanya keyakinan. Kalau beragama kan yakin punya agama. Kalau saya kalau yakin semua punya keyakinan. Gitu. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran pada kegiatan pada hari ini agar tetap selalu serius dan tidak ada yang bercanda karena saya tidak pernah bercanda, selalu serius. Oke. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Berdoa singkat, cepat, padat. Yang penting presentasi nih. Ya enggak coy. Oke. Ini Indonesia Raya dulu apa ya? Oh iya. Oh ya. Untuk menghormati Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini mengikuti iramanya saja.
Oke, 3, 2, 1. Silakan hadirin untuk duduk kembali. Baik, kami lanjutkan tadi tentang pemahaman budaya positif. Tujuan budaya bukan budidaya, budaya positif. Beda budaya dengan budidaya. Nah, ya, nanti setelah materi saya jangan lupa giginya dibasuhi air. Dan jangan lupa minum obat Kombantril karena mules-mules. Ya, ini maklum lah mantan penjual obat di pasar Koplak hari Rabu dan hari Kamis. Oke, oh ya hari Minggu. Kalau Rabu Kamis itu Vikon. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang CGP pasti terngiang-ngiang hari Rabu dan Kamis jadwalnya Vikon mau sesi A atau sesi B. Dan sampai ingat jadwalnya jemput atau Vikon dulu gitu. Oke. Tujuan dari memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dewantara dengan Dewantara itu nama yang sama tetapi tempat yang berbeda. Kalau di tempat kami Dewantara, kalau daerah Wetanan itu Magetan, Ngawi, Dewantara. Jadi bukan itu do ya, Dewantara. Itu dihubung dengan konsep budaya, bukan budidaya loh ya, budaya. Ya. Hampir sama, tapi itu makna dan artinya berbeda antara budaya dengan budidaya. Budaya itu kebiasaan. Nah ini kayak pelajaran sosiologi ya, ya hampir sama lah ya. Nah kalau budidaya itu dari kecil sedang sampai besar itu budidaya. Tapi kalau budaya itu kesepakatan bersama yang secara tidak langsung atau tidak disengaja secara terus menerus, itu namanya budaya. Itu bedanya budidaya dengan budaya. Berkesinambungan tapi caranya yang berbeda. Dan lingkungan positif di sekolah berpihak pada murid. Saat ini budaya positif di sekolah ini lagi trending topik karena banyaknya hal-hal yang sekiranya metodologi sama enggak ya?
beda ya. Beda. Metode, cara, metodologi itu ilmu dan analisa menuju. Nah, itu kata dosen saya waktu ya benar orang salah itu kata benar lah ya. Ya. Pakai kamus bahasa Indonesia. Ini Mawi nanti out dari PowerPoint. Sebentar lagi adzan asar saya dipanggil takmir. Itu jadi tujuannya adalah dengan konsep budaya. Budaya itu kesepakatan bersama yang dilakukan secara terus-menerus namanya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini baru satu saja sudah 3 menit. Targetnya 60 menit, teman-teman. Jangan lupa setelah ini keluar dari ruangan langsung diminum airnya biar gigi tidak kering dan jangan lupa Obantril biar perut tidak mules. Oke, yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Nah, memahami peran sebagai guru, ya, kita itu sebagai aktor. Sutradaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kementerian. Menteri yang disokong oleh para ahli menteri, asisten ahli dan staf ahli menteri, merumuskan skenario pendidikan. Merumuskan skenario pendidikan. Nah, kita ini sebagai pelakunya. Ada pelakunya guru, pelakunya murid, pelakunya wali murid. Nah, bagian dari itu Pak Kebun. Termasuk dalamnya. Kita itu berperan. Itu artinya kita pelaku, aktor. Nah, sebagai guru untuk membangun itu dari pondasi, tembok, rangka, beton, dan sampai dengan atap. Membangun budaya positif yang tadinya itu kalau murid tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu dianggap anak-anak itu tidak baik. Lalu kita berkesan kepada murid itu negatif. Warakas kakinya negatif. Kamu tidak pakai dasi negatif, tidak pakai sepatu negatif. Dengan adanya aturan dilarang, jangan. Tapi dengan disiplin positif kita merubah konsep, merubah mindset, merubah paradigma. Ngeri kayak negarawan, paradigma. Menjadi hal yang positif. Menjadi hal yang positif. Yang tadinya kita berpikir negatif kepada murid-murid kita sekarang berubah konsepnya menjadi hal yang positif. Mau itu anak datangnya terlambat, kita harus berpikir positif. Siapa tahu tadi kucingnya meninggal, takziah dulu. Berpikir positif. Nah, misalnya tadi mau berangkat, sudah bajunya disetrika, terus dikencingin atau dijatuhi kotoran cat. Kita harus berpikir positif thinking, berpikir positif. Ini tujuan. Wis 10 menit. Lanjut ya. Mohon maaf, saya orang yang serius. Jadi ini kita lanjut. Ini baru tujuan. Baru 2 menit tujuan. Yang selanjutnya pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju kita menginginkan murid dengan disiplin positif atau karakter yang baik? Oke. Setuju?
Kayak konser pokoknya. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman bersifat tidak mendidik karena menyebabkan trauma terhadap anak. Lalu yang ketiga, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Alasannya setuju? Ada yang mau menjawab? Alasannya setuju? Memberikan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya yang keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju. Jadi ada dua hal yang tidak disetujui dan ada dua hal yang disetujui. Jangan di sana saja. Cek. Nah, masih bisa. Ini mungkin kualat anak dan tetap bablas. Tapi YouTube nggak mengenal waktu adzan sih ya. Jadi saya lanjut karena ini ditargetkan 60 menit. Ya. Etok-etoknya di kamera nggak tahu lah ya. Oke. Apa-apa jadi Bu PP saya, Bu Rianti. Jadi nggak apa-apa. Itu natural. No edit. Nah, transparan. Tapi nggak di kamar mandi transparan. Jadi nggak enak. Jadi ada dua hal yang yang tadi kita sepakati dan ada dua hal yang tidak kita sepakati. Oke. Tenang saja. Setelah ini bakso, tak ketong jiro lupa. Itu kompor. Nah, ini mau tadi suruh ngecek sudah masuk rekening yang kemana atau belum? Saya belum ngecek. Yang di apa Lokakarya. Yang penting suwe-suwe. Ya. Oke. Yang selanjutnya ruang lingkup budaya positif. Ruang lingkup budaya positif. Biar jangan di depan. Kalau saya di sini, lihat. Jadi saya mikir sedikit. Yang pertama ini bubur sih. Ini jamur enggak? Itu ya. Oh, ini. Ini kebablasan. Oke. Ini yang pertama perubahan paradigma belajar. Paradigma perubahan paradigma belajar, paradigma perubahan belajar. Bolak-balik pada base awan. Hanya depan belakangnya. Yang pertama, itu yang pertama. Itu yang pertama. Iya. Nggak bisa dikecilin. Saya aja udah terlanjur gede, nggak bisa dikecilin. Seperti baju. Lalu yang kedua, disiplin positif. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Disiplin positif. Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan lupa setelah selesai ini membeli produk saya. Nah, maksudnya ini nanti jadi lama-lama. Ini saya sudah lama-lama kan, nanti tambah lama.
kasihan yang mau jemput. Nah. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan universal. Ya. Universal. Oh, nilai-nilai kebajikan, bukan universitas. Universal artinya banyak. Nah, ya, nilai itu yang buat make up dikit lah. Ya. Produk-produk Unilever. Unilever itu ada ya yang sampo sabun dan seubur rempeynya di kamar mandi. Tisu magic ya itu garapannya Pak Asar itu. Di kos sama Pak Iman. Waktu masih jomblo tisu magic. Itu nggak boleh menyebut merek nanti. Itu kena notice. YouTube saya kena notice. Ini masalahnya pakai YouTube saya. Gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada 5 lagi, walaupun ke-6, ke-5. Seperti halnya orang-orang kalau ngomong, ini ada 10 tangannya begini kan, banyak itu di TV-TV ngomongnya. Ini 10, padahal tangannya 4. Ini 5 positif kontrol, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru loh ya. Diingat-ingat, jangan yang lain-lain. Jangan yang lain. Posisi bukan positif ya. Tadi 5 posisi kontrol guru. Ini. Berpikir positif loh ya, berpikir positif. Untuk yang ketujuh, keyakinan kelas. Seperti tadi kita berdoa, bukan kepercayaan kelas, tapi yakin. Beda nggak sih yakin dengan percaya? Beda. Seperti saya yakin kalau yakin pacaran karo Pemalang, pacaran karo Kuningan, yakinnya sama Kebumen ya akhirnya dengan Kebumen yakin. Gitu. Kalau percaya belum tentu yakin. Tapi kalau yakin pasti percaya. Tapi jangan percaya kepada saya musyrik. Yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini bisa dikatakan dua penggabungan nama bisa Mbak Resti sama Mbak Tusi. Bisa. Itu kalau ngirit ada stopnya Tusi. Belum. Nah, Debri besok saya ajakin ke sana. Tapi kalau hari Sabtu saya tidak lokakarya. Oke. Itu tentang ruang lingkup budaya positif. Baru 20 menit. Isi 40 menit. Saya biasanya satu slide itu payu 5 obat. Oke, yang selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tadi yang saya sampaikan bahasa Ketannya itu Toro, bahasa Kulonane Tara. Nah, dari filosofi beliau ada 2 penggolongan, yaitu pengajar dengan pendidik. Pengajar dengan pendidik. Pendidik adalah pengajar, pendidikan adalah tempat persemaian
benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang dimaksud di sini, pendidikan ibarat kita menebar padi. Menebar padi, nah itu benih-benihnya disebar sebelum ditanam. Itu kan proses menanam padi, kita menyebar benih. Setelah menyebar benih, matun, Daud, ya. Setelah Daud, nanti ditata lagi. Kalau nyebar itu kan tumbuhnya macam-macam. Ana sing kuntet, dhuwur, ana sing lemu, ana sing kering, lihat liut. Lah kita petani. Cara menjabutnya, jabut bahasa Indonesia apa nih? Mencabut. Nah, mencabut untuk larap banget ya Allah. Tuak-tuak dulu untuk. Padahal rambutnya rong putih nembe siji loro lah sing putih. Nah, itu perilakunya kita mencabut bibit benih padi itu caranya berbeda-beda. Tapi bukan berarti ada 30 sekian siswa atau dikatakan 36 rata-rata ya. Sekolah itu satu kelas 36. Kita mengajarnya 36 cara. Bukan. Tapi metodenya yang berbeda-beda. Mungkin yang 1, 2, 3 hampir mirip kita bisa samakan. 5, 6, 7, 8 hampir mirip kita samakan. Itu. Nah, setelah menanam, setelah kita mencabut, ditanam yang rapi. Itu berat padi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, ini maknanya luas. Jadi tadi kalau mengajar, ini panggonane, sawahe, ladange. Nah, sekarang pendidikan itu perilaku kita terhadap murid. Kita memuliakan untuk anak itu cipta ruang bagi murid untuk bertumbuh. Jadi setelah tadi kita benih disebar, kita jabuti, kita tandurkan. Mereka akan tumbuh sendiri-sendiri. Anak sing dikokoti keong, anak sing mereng, anak sing dikokoti tikus, dan setetek bengeknya itu. Ada yang almarhum, ada yang mencencang dhuwur tapi jebulane kopong, ada yang mantuk-mantuk isi. Nah, itu tanduran mereka itu kita bebaskan mereka bertumbuh kembang secara merdeka batin, tidak karena tekanan, tidak karena paksaan. Lalu mereka bisa mandiri, lalu kekuatan kodratnya. Kodrat leot-leot, kon dadi tentara, ya ora bisa. Mau gawe kesangar, kon dadi dokter. Pasiennya wedi gilapen. Sesuai dengan kodrat karakternya. Nah, seperti saya, suruh uji pelawak, penontonnya enggak ada yang ketawa. Karena saya orangnya serius, bisa bercanda. Saya orangnya yang serius. Dari potongannya itu saya orang yang serius, kalem. Suruh jadi guru, wah, pas banget. Itu.
60 menit. Saya tadinya mau seperti itu. Tapi nanti malam dansanya, sekarang bercandanya gitu, Pak. Nah, itu kira-kira. Nah, yang terakhir, anak itu bertumbuh kembang tidak diperintah. Kalau anak itu terbiasa diperintah, seperti wajib militer, saya taruh kertas seperti ini. Mas, silakan, Mbak, Mas, saya kasih kertas. Ini mau diapain terserah. Ini mau saya apain? Kalau saya ambil takut, enggak saya ambil saya bingung. Ini biasanya anak yang sukanya diperintah atau seringnya diperintah. Tidak mengarah ide-ide kreatif. Maka dari itu anak itu jangan banyak ketergantungan diperintah, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Tetap kita kawal, tapi jangan diperintah secara terus-menerus. Biarkan anak itu bertumbuh kembang. Wis 7 menit dewek. Slide 6. Puluhan slete. Ya 48 nembe pitung slide. Wis 27 menit. Jos. Yang selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang bahasa baru. Barunya kalau enggak new palapa, baru palapa. Jadi baru, putra baru. Wah, Supyadi baru. Istri baru jangan, iji bemungan orang teng-teng. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya kita mendelengnya anak, mendelengnya pendidikan, memandang pendidikan, cara metode berpandangan pendidikan itu yang baru. Ora kaya sing biyen-biyen, wah, masih gunane penghapus mabur. Terus apa namanya? Penggaris terbang, semua punya sayap. Kang Paduan bisa sepatu gurune mabur. Kalau dulu serba bersayap. Kalau sekarang bidadari bersayap. Itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Angel teman sih ya. Jane sing nemu sapa? Nanti saya jelaskan tenang saja Pak, walaupun 12 anak kelalen. 60 menit. Ini sudah 29 menit. Hitung slide setengah jam. Berat 3 jam. Oke, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada Jirolu 466. Mbok salah ngitung mau kayak 5 jebule 6. Biasanya model-model kayak gini kan segi 5, Pancasila 5, isinya 6. Profil pelajar Pancasila. Intinya itu bukan diferensiasinya ya, Pak. Ini saya jelaskan Pancasila nih. Karena saya tidak begitu mudeng diferensiasi. Nah, yang penting 60 menit. Saya menjelaskan yang mudeng-mudeng saja. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini beriman dan bertakwa. Ada teman saya namanya Beriman. Ditambah tinggal pergi. Enggak dengar orangnya. Walaupun ada mic yang terlalu keren, enggak bakalan dengar teman saya. Serius. Karena waktu itu sudah tahu warnanya hijau, tulisannya coklat. Sedang itu pembohongan publik.
publik. Jelas-jelas warnanya hijau, tulisannya coklat. Diwacannya apa? Coklat. Itu pembodohan publik. Itu. Nah, ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak bisa dibuktikan. Ini bagian dari keyakinan bertakwa. Ini takwa. Takwa itu coba buktinya takwa apa? Gak bisa. Takwa itu ya yang tahu hanya dirinya sendiri. Hablumi nanas. Hablumin Allah. Hablumin nanas begini ya. Mau anak pak asik deh. Hablumin Allah. Gitu. Ini kan tadi ngetes. Ini Bapak Ibu masih ngantuk enggak? Gitu. Karena materi yang sangat serius. Jadi takutnya ngantuk Bapak Ibu. Ya, keyakinan, yakin. Lalu yang kedua, mandiri. Profil pelajar Pancasila bukan seperti ini, tapi di situ begini, mandiri. Pendirian. Nah, kita juga kedatangan guru namanya Pak. Itu. Besok kalau panjenengan butuh dana, kita datangkan guru namanya Dana. Ada teman saya, Dana Mulyadi. Di tempat saya selalu lulus karena yayasan saya namanya Lulus Tripariyati. Karena sekolah saya sebelumnya selalu unggul karena di sana ada Unggul Taruna Hadi. Selalu unggul. Gelutan menangan selalu unggul gelutan karena di depannya ada Pak Unggul Taruna Hadi. Lalu yang keempat, bernalar kritis. Kritis bukan berarti di rumah sakit cengep-cengep, tapi kritis itu rasa ingin tahunya tinggi, besar sama tinggi beda. Tinggi itu ke atas, besar ke sampingnya. Kalau saya ya ke tinggi ya, besar ya. Nalarnya kritis, ingin tahu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kreatif, bukan aktif. Bukan. Kreatif itu selalu bisa membuat solusi ketika ada permasalahan. Kreatif. Ada kertas, ini mau diapain? Bisa menyelesaikan masalah. Ini anak-anak orang-orang yang kreatif seperti saya ini. 7 slide 34 menit. Nah, 7 slide 48 setting 10 menit, patang jam. Lalu yang kelima, bergotong royong. Gotong royong dengan kerjasama sama enggak? Beda. Kerjasama ini cenderung formal kalau kerjasama. Hubungan antara satu dengan yang lain ada hubungannya. Kalau gotong royong, saya tidak kenal, bekerja bersama-sama. Itu gotong royong. Kalau kerjasama, nomor siji kira. Nah, itu kerjasama. Tapi kalau bakti, gotong royong. Tetangganya ada kebakaran, nyirami bareng-bareng, walaupun orang kenal ke tangganya jenenge siapa? Gotong royong. Itu menurut versi saya. Kalau guru bahasa Indonesia saya tidak tahu. Berhubung di sini tidak ada guru bahasa Indonesia. Oh ada. Ini etok-etoknya nggak ada. YouTube nggak tahu jenengan guru apa. YouTube nggak tahu. Itu gotong royong. Ini tonton. Berbinekakan, berkebinekaan global. Ini beragam-ragam budaya. Bapak Ibu di sini ada yang pakai merah, ada yang pakai biru, putih, kuning, hijau,
coklat, walaupun nggak ada TikToknya ada, YouTube nggak tahu, tenang saja. Yang penting 60 menit. Itu ya berkembang global. Ini sekarang ini adanya apa-apa global, pasar global. Terus kemarin internetan global net. Global warming gitu. Global apa lagi? Global media net, global TV. Pokoknya sekarang global. Terus apa bedanya global dengan bumi? Ya, kurang lebih beda lah. Gitu. Next, kita lanjut ke slide ke 8. Lagu pelajaran Pancasila. Gak usah lah ya. Gak usah. Ini aja sudah 8 slide. Nah, permainan gak usah lah ya. Ini ya nanti rampung gak sampai 60 menit. Teori ini. Ini kira-kira saya sudah bisa meramal tuanya seperti ini. Hah? Iya. Ini saya itu bisa meramalkan kalau saya tuanya seperti ini, gagahnya seperti ini. Kan nggak mungkin ini cantik. Teori kontrol, teori kontrol atau pilihan. Kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Ini menurut William Glasser. Jadi kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha mengontrol orang lain. Ini yang menyebabkan rasa kesengsaraan karena melakukan atau memerintah seseorang menurut apa yang dia inginkan. Padahal tidak semua manusia atau anak manusia mau atau bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau orang-orang itu tidak mau apa yang kita inginkan, kita merasa sengsara, sedih. Nah, padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu. Jadi pada kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri bisa mengontrol diri sendiri. Bukan saya menginginkan orang lain menurut apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. 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 Ingat lo ya. Yang penting 60 menit. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini. Ilusi guru mengontrol murid. Guru, kita sebagai guru harus bisa mengendalikan murid. Ada murid yang cuek, ada yang murid belengan, ada murid yang manja, pendiam, aktif, atau sukanya merenung.
Nah, kita harus mengendalikan dari sekian anak di dalam kelas. Dan setiap kelas memiliki perilaku yang berbeda-beda. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita pikir bahwa apa yang dilakukan kita ini positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita harus belajar berpikir positif, melakukan hal yang efisien, efektif, dan bermanfaat. Bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hal yang tidak sesuai sebenarnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita menyalahkan anak agar anak itu merasa bersalah. Terus kalau merasa bersalah dia manut dengan kita. Tidak. Dia bisa saja akan dendam dengan kita. Menurut kita salah, belum tentu menurut anak itu salah. Lalu yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang tua harus memaksa, jangan, dilarang. Tidak. Berikan kebebasan terhadap anak. Kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa coba? Yang memiliki kontrol yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrolnya. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang terjadi. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang teori kontrolnya. Lalu selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang kadang iseng, jahil, cara jawabannya jelek. Ini orang apa-apa dijawil-jawil. Anaknya orang apa-apa diubul-ubul. Lagi turu digugah. Ini ada perilaku yang memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maka pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, padahal menang kalah ini adalah model. Lanjut, slide 13. Ini sudah 45 menit ya Pak Iman. Oh 46 paling. Semenit. Lutung lah ya. Gue mau wirawiri kan semenit. 15 menit pas jamnya Sinaga. Jangan lupa. Sinaga cus langsung out. Masih slide 13 48 slide. Kayaknya urung tekan materi video yang ada sayanya sudah habis kayaknya.
Saya sebutkan saja. Disiplin positif berasal dari kata disiplina. Ini kayaknya bahasa. Ini saya ilat Jawa. Disiplina. Apa sih bahasa Inggrisnya lah? Nyamuk mudeng. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan ini. Nah, ini tipe kata orang ber-HP-nan itu tipe yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Lalu yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara supaya metode disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau hukuman. Jadi tidak ada hadiah, orang sanksi. Kalau kita membuat peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, gubernur, bupati, ada peraturan sekolah, seringnya ada reward sama sanksi hukuman. Tapi dalam pendidikan jangan. Berikan anak-anak itu pemahaman apa yang dilakukan tidak sesuai. Lalu tujuan saya mohon maaf ya, duduk izin ini. Kesel ngadep baik jan. Wis tua. Ini tujuan sebagai pendidik. Ini tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Oh, kebajikan. Beda ya, kebajikan sama kebijakan. Kebajikan universal yang memiliki motivasi. Oh, kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana kita sebagai pendidik menciptakan murid yang memiliki disiplin. Disiplin itu bisa mengatur waktu, bisa berpenampilan sesuai dengan tempatnya, berperilaku sesuai dengan tempatnya dan lain sebagainya. Ini disiplin. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang secara universal, secara keseluruhan. Jadi bahasa kerennya universal, bermacam-macam. Dan memiliki motivasi. Motivasi itu keinginan untuk mencapai tujuan. Intrinsik dalam perubahan perilaku. Mereka akan berproses perilakunya ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Butler pada teori kontrol yang dibuat tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi listriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Gianni Bosen yang dibuat tahun 1998. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Institusi dengan organisasi sama tidak? Mirip ya. Institusi biasanya resmi, legal. Kalau organisasi ada yang legal, ada yang tidak ilegal. Ilegal dan bukan ilegal. Tidak. Ya itulah kira-kira lah ya. Organisasi ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Tapi cenderung organisasi itu berjenjang. 6 menit lagi. Kayaknya ngomong wis dela 6 menit lagi. Ada jawab enggak nanti? Jadi profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Tapi tidak beriman dan bersaifuddin ya di sini. Tapi beriman dan bertakwa. Ini ngerti ngomong ngelak buri dengar mangani sing ora-ora. Dan hijau warnanya coklat. Pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini punya akhlak loh. Kalau makan ini punya akhlak. Ini yang di depan belum makan, yang belakang sudah makan. Ini berakhlak mulia enggak? Kadang-kadang ini berkebinekaan, ini beraneka ragam, kebinekaan global, gotong royong, kerjasama ya, mandiri, berani sendiri. Ya saya ini berani ngomong di depan sendiri, ini mandiri. Biasanya ditemani teman saya yang di belakang, itu yang sedang makan sendiri. Itu yang tadinya gedang itu karena enggak ada gedang adanya paha. Ditabu-tabu. Lalu kreatif. Ya, kreatif itu anak yang mampu menyelesaikan masalah. 4 menit ya. Ya, disuek-suek didik lah. Ini baru Pancasila. Lanjut. Ibu PYP. Apa gue mending? Apa gue? Toleransi, rasa hormat, integrasi, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Lalu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan diri yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, 1, bertahan hidup. Yang kedua, sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup, makan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok atau kerumunan. Penguasaan, ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Saya ini didengarkan, baik-baik, diakui. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ketawa. Kayak ini Bapak Ibu guru enggak ada ketawa karena saya orangnya serius. Jika kebutuhan murid tidak terpenuhi, maka mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Murid tidak berhasil secara akademis, tidak diterima oleh teman-temannya, mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, menyakiti mereka secara fisik, memungkinkan akan memiliki satu teman yang memisahkan diri yang lain. Motivasi perilaku anak. Nah, itulah kira-kira. Ini langsung saja ke hasil restitusi. Proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi mencari solusi untuk masalah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Menstabilkan identitas murid, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tiga restitusi, proses pengendalian pengkondisian murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif mencari solusi untuk masalah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu kira-kira. Ini hampir selesai. Ini menonton video yang ini punya saya bukan ya? Oh iya. Gak muncul. Sebentar. Ini perlu di-close. Ini ada scanan. Mana ya? Kok belum keluar ya? Udah akhirnya. Nah ini terakhir. Ini kasus yang pertama ada anak yang tertidur, skenario yang pertama.
Lalu skenario kedua, anak bermain game di HP. Mohon maaf pada Pak Fitriadi karena tadi saya mainkan ketika pelajarannya Pak Fitriadi. Kemudian terima kasih untuk Pak Fitri karena telah menegur saya berjanji akan lebih baik. Ya, itu kira-kira. Oke. Ya, demikian yang bisa kami jelaskan, walaupun bukan buatan saya, edit modifikasi gitu. ATM. Nah, itu kira-kira saya harapkan kalau ada pertanyaan satu aja, kasihan anak-anak ibu sekalian yang mau dijemput nanti ya. Jadi jangan terlalu banyak yang bertanya. Monggo. Bila ada yang mau ditanyakan, ada yang bertanya? Tidak ya? Sudah jelas semua? Sangat hebat-hebat Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sangat cerdas dan mudah dipahami. Oke, saking cerdasnya tidak ada yang bertanya. Dan kita akhiri perjumpaan pada siang hari ini, kegiatan kali ini bersama saya Fitri Adi Pidartanto, calon guru penggerak 9. Tepuk tangan untuk saya sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih. Mari tadi diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Dimulai. Doa selesai. Demikian pertemuan majelis pada hari ini. Ya. Mau siang, malam, sore kita nggak tahu ya, karena ini live YouTube ya. Jadi hari ini gitu ya, hari ini Selasa tanggal 24 Oktober. Ingat, Sabtu kita upacara 28 Oktober. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.